Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau Waktunya batal. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Senin malam ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam program acara live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Dan seperti biasa di konsultasi Islam ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mengambil hikmah dan juga akan mendengarkan jawaban-jawaban yang telah masuk dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk juga di meja redaksi kami ataupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui telepon. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim telah bersama kita di studio Ustadz Musyafa di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat, Ustadz, ya? khair. Gimana antum? Alhamdulillah Ana juga sehat-sehat. Mudah-mudahan pemirsa juga demikian. Iya Ustadz, ini kayaknya setiap Senin malam ini semangat Ustadz, karena kalau konsultasi Islam ini kan semua bisa ditanyakan Ustadz. Alhamdulillah. Semoga juga malam hari ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini terjawab di malam hari ini Ustadz, ya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, pemirsa Fatwa TV di mana-mana Anda berada, tak lupa juga kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, kami akan buka kesempatan setelah yang satu ini. Tentunya sebelum kita menanyakan atau Anda bertanya dan juga saya membacakan pertanyaan yang telah masuk, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang bisa menjadi prinsip dalam kehidupan kita, yaitu ayat di surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya semua kebaikan itu bisa menghilangkan semua keburukan. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita sebagai manusia hidup di dunia pasti banyak salahnya. Tidak mungkin kita bisa bebas dari kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Dan orang yang banyak salahnya yang paling baik adalah orang yang banyak taubatnya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika kita tidak mungkin bebas dari kesalahan, maka solusinya adalah bagaimana kita menghilangkan kesalahan-kesalahan itu. Kita harus memikirkan bagaimana kita menghilangkan dosa-dosa itu. Maka dijawab oleh ayat di surat Hud ini, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan itu bisa menghilangkan semua keburukan. Kebaikan ini para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah bisa berupa istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat merupakan kebaikan. Dan kebaikan ini intinya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sungguh-sungguh, apabila kita serius, kita jujur, kita tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita.
Makanya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, banyaklah beristighfar, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku benar-benar beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sampai 70 kali. Ini menunjukkan pentingnya kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut menunjukkan pentingnya hal itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyabdakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Kemudian yang kedua, termasuk di antara kebaikan yang bisa menghilangkan keburukan adalah bersabar ketika ada musibah. Musibah para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ujian-ujian dalam kehidupan ini, apabila kita bisa menghadapi dengan sabar, maka itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, bersabarlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian musibah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita sesuatu yang kita tidak sukai. Jangan sampai kita meninggalkan amal sabar ini. Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan amal sabar tersebut, maka kita seperti orang yang sudah jatuh, masih kelindes mobil, masih dalam pepatah kita sudah jatuh tertimpa tangga. Jangan sampai kita demikian. Musibah tidak mungkin kita hindari. Maka berusahalah untuk menjadikan musibah tersebut menjadi sesuatu yang paling baik untuk kita. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Seorang mukmin itu ketika ditimpa sesuatu kemudaratan, suatu musibah, suatu ujian, maka ketika dia bersabar, maka kemudaratan itu menjadi sesuatu yang paling baik untuk dia. Ketika seseorang bersabar dengan musibah-musibah yang dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa ada orang yang amalan-amalannya tidak bisa meninggikan dia, meninggikan derajat dia sampai ke derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, sehingga akhirnya dia bisa bersabar, dan dengan sabar tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dengan sabar ini akhirnya musibah-musibah yang dialami oleh seseorang akan menjadi penghapus dosa dia. Kemudian yang ketiga adalah amal-amal saleh. Secara amal-amal saleh yang kita ketahui, zikir, salat, haji, baca Quran, baca salawat dan seterusnya. Ini semuanya bisa menghilangkan dosa-dosa kita, bisa menghilangkan keburukan-keburukan kita. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, banyaklah beramal, banyaklah beramal kebaikan. Kita kita mengakui bahwa kita itu banyak dosa. Setiap hari dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, setiap hari kita lakukan. Kita akui hal tersebut. Maka para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, iringi kebaikan itu dengan iringi keburukan itu dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala
dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan sehingga kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Demikian para jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, syukron saja jazakallah khair atas nasihatnya Ustaz ya. Jadi beristighfar, bersabar, amal-amal soleh Ustaz ya. Tiga itu bisa menghapus keburukan Ustaz. Tapi ya kadang ya itu Ustaz, istighfar kadang lupa Ustaz ya. Bersabar ketika emosi juga susah kadang Ustaz ya. Tapi itu pemirsa, semoga kita bisa istiqomah lah ya untuk melakukan 3 hal tersebut yang telah disampaikan Ustadz Musyafa tadi. Dan juga pemirsa tak lupa saya menyapa ya untuk teman-teman kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merelay program di malam hari ini. Di antaranya ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan juga pemirsa, saya juga tak lupa mengingatkan bagi Anda yang saat ini ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Musyafa, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0331544687 atau Anda bisa menghubungi via WhatsApp ya di malam hari ini, tapi dengan telepon di nomor 0821 7000 6087. Sekali lagi 0821 7000 6087 tanpa pulsa, cukup kuota aja. Oke, sembari menunggu ya pemirsa untuk telepon yang masuk, kita akan bacakan dari website Ustaz ya. Siap. Baik, pertanyaan pertama dari saudara Nazamuddin Nasution dari Sumatera Utara nih. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, apa hukumnya kita menonton film sejarah Islam seperti Sultan Abdul Hamid Utsmani, film sejarah Nabi, film Sultan Al-Ayyubi dengan maksud mengenal sejarah dalam Islam? Syukran jazakallah khairan. Taib. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang penting ya, di film tersebut tidak ada musik. Dan ini berat. Jarang sekali ada film yang bisa bebas dari musik. Kalau ada musiknya berarti menjadi tidak boleh. Yang penting tidak ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Seperti misalnya aurat yang terbuka. Kalau ada aurat yang terbuka, maka melihat film yang seperti itu menjadi tidak dibolehkan. Yang penting di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyulut syahwat kita. Kalau di dalamnya ada sesuatu yang menyulut syahwat kita, maka menjadi tidak dibolehkan. Yang penting di dalamnya tidak ada kebohongan-kebohongan. Tidak ada kebohongan-kebohongan atau kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan sejarah. Kalau ada kesalahan-kesalahannya, maka menjadi tidak dibolehkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, film itu di zaman kita sekarang ini, walaupun nuansanya Islami, kita akan sulit mendapati film yang bebas dari sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Yang saya sebutkan tadi semuanya itu kembalinya atau muaranya pada nilai ini, bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang menyelisih syariat, bertentangan dengan syariat. Kalau misalnya ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, menyelisih syariat, maka menjadi tidak dibolehkan, baik itu film sejarah ataupun film yang lainnya.
Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, untuk mengetahui sejarah, kita bisa menggunakan cara yang lainnya. Seperti misalnya mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian yang menjelaskan tentang sejarah tertentu. Sejarah Nabi SAW, sirah nabawiyah. Tidak harus dengan film. Bisa dengan mengikuti kajian ilmiah, itu lebih selamat dan lebih berkah. Bisa juga dengan membaca kitab. Membaca kitab tentang sejarah Nabi SAW, tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, tentang raja-raja di zaman dulu. Ada buku-bukunya. Silahkan dirujuk kitab-kitabnya. Kita juga bisa membaca dari internet misalnya, website-website yang terpercaya, yang di dalamnya ada tulisan-tulisan tentang sejarah, kita bisa melihatnya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Nazamuddin yang ada di Sumatera Utara. Baik Ustaz, kita telah tersambung dengan Ummu Yodi yang ada di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yodi. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana hukum syariat bila seseorang bekerja di sebuah jasa pengadaan transportasi atau kendaraan, bila salah satu yang menyewa jasanya adalah bank ribawi, dan penghasilan yang didapatkan dari perusahaan jasa transportasi tersebut yang bekerja sama dengan bank ribawi, apa halal ketika diberikan kepada para pekerja di perusahaan jasa transportasi tersebut? Baik, cukup Ummu Gitu, Yodi. Ustaz. Ya. Terima Boleh kasih. satu lagi Ustaz? Baik, kita satu dulu ya ya. Oh iya. Ya, baik. Ya. Terima Syukran, kasih. jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau memang ya diketahui itu adalah bank ribawi, lebih hati-hatinya. Lebih hati-hatinya ya tidak melakukan kerjasama itu. Lebih hati-hatinya tidak melakukan kerjasama itu. Karena dikhawatirkan di sini nanti ada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Jadi saling bantu-membantu dalam keburukan dan dalam dosa. Maka lebih baiknya tidak dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ummu Yodi yang ada di Pekanbaru. Mungkin kalau Ummu Yodi mau telepon lagi silahkan untuk bertanya pertanyaan selanjutnya. Tapi kami selingi dengan pertanyaan yang dari website ya. Ini dari Siti Nuraini, ini dari luar negeri Ustaz, dari Taiwan, Masya Allah. Baik, pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut, cemas, dan gelisah secara berlebih akibat dampak kekerasan fisik dan mental dari akibat KDRT dan perselingkuhan? Syukron Ustaz. Iya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada musabab, ada sebabnya. Ada sabab, ada akibatnya. Ya. Jadi setiap akibat itu ada sebabnya. Ini rasa terlalu cemas, terlalu takut ini ada sebabnya, yaitu KDRT. Maka untuk menghilangkan ini, kita harus menghilangkan sebab-sebab munculnya KDRT. Kalau misalnya ya seorang suami, misalnya seorang suami sering melakukan KDRT kepada istrinya, maka istrinya berhak untuk menjauhi suaminya. Istrinya berhak untuk menjauhi suaminya. Misalnya istrinya pergi dari rumahnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Karena ini sesuatu yang membahayakan dirinya. Dan seseorang itu diperintahkan
untuk menjaga keselamatan dirinya. Maka kalau suaminya itu sering seperti itu, maka lebih baik dia menjauh dari suaminya. Dengan menjauhnya dia dari suaminya, maka tidak akan ada ketakutan yang terlalu seperti itu. Rasa cemas ini para jemaah sekalian rahimanallah, kalau tidak diatasi dari dini, maka dia akan mengganggu kesehatan kejiwaan seseorang. Maka ketika ada rasa cemas yang berlebih, ya segeralah diatasi. Ketika seorang istri mendapati suaminya sering melakukan KDRT, seorang istri berhak untuk menuntut cerai. Karena itu akan membahayakan dirinya di kemudian hari kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini. Betapa banyak istri yang akhirnya terganggu kejiwaannya karena dia bertahan. Bertahan yang seperti ini yang menjadikan diri seseorang malah terjatuh ke dalam kemudharatan yang lebih besar, ya sebaiknya ditinggalkan atau bahkan harusnya ditinggalkan. Sebaiknya tuntut ya cerai. Karena dalam keadaan seperti ini, keadaan yang sudah sangat membahayakan. Ketika sebab kecemasan yang berlebih hilang, maka kecemasannya pun akan hilang. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, di antara solusi dalam masalah ini adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca zikir-zikir yang bisa menjadi pelindung kita. Zikir pagi dan sore. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau misalnya melihat buku zikir pagi dan sore itu panjang, pilih zikir-zikir yang berfungsi melindungi diri kita. Sehingga kita bisa mengambil zikir-zikir yang lebih ringkas dan itu sangat kita butuhkan untuk menjaga diri kita. Zikir setelah sholat, wirid setelah sholat, selalu baca. Jangan sampai ketinggal. Zikir sebelum tidur itu juga sangat penting karena ketika kita tidur kita keadaannya sangat lemah. Ketika kita berzikir dengan zikir-zikir yang bisa menjadi penjaga kita, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir-zikir yang kita lakukan, insya Allah hati kita lebih tenang karena kita merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita dengan zikir-zikir tersebut. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, baik usaha lahir maupun usaha batin. Ya, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan orang yang menyandarkan urusannya kepadanya. Demikian, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi faedah dan nasihat bagi kita semua. Kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustaz, ada Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu Yanti dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yanti. Nah, begini Ustaz. Iya Ustaz. Insya Allah sebentar lagi kan negara kita kan akan mengadakan pemilu. Bagaimana cara memilih calon pemimpin yang amanah itu Ustaz? Sementara kita sendiri tidak mengenal watak dan karakter mereka. Sedangkan nanti di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap yang kita pilih. Mohon solusinya Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kita mungkin 3 pekan lagi Ya. Tanggal 14 Februari 2024 kita akan ada pemilu dan para ulama mayoritas dari mereka menganjurkan kita untuk memilih ikut menyumbangkan suara
tujuannya adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin. Orang-orang yang baik kalau meninggalkan hal ini, maka hal ini akan dikuasai oleh orang-orang yang buruk saja. Dan orang-orang yang buruk, ya tentunya akan mendatangkan keburukan. Makanya para jamaah sekalian rahimanallah, mari kita bersama-sama untuk menyumbangkan suara kita untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Termasuk kriteria dari seorang pemimpin adalah amanah. Namun bagaimana kita melihat atau menilai orang ini amanah ataukah tidak? Para jemaah sekalian rahimanallah, kita memang akan sulit untuk memastikan orang ini adalah orang yang amanah ataukah tidak. Tapi di sana ada standar. Di sana ada cara yang menjadikan kita tahu orang ini nantinya amanah ataukah tidak. Di antaranya adalah dengan melihat masa lalunya. Orang-orang ini kalau misalnya di masa lalu pernah mengemban tugas-tugas dari negara, maka lihatlah track recordnya. Kalau misalnya track recordnya bagus, ya, dia memang benar-benar mengedepankan keadilan, dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, dia dekat dengan umat Islam dan kepentingan kaum muslimin, maka kita bisa menjadikannya sebagai patokan dalam memilih dia. Adapun apabila nantinya di hari kiamat, apabila nantinya orang tersebut setelah kita pilih ternyata tidak sesuai dengan perkiraan kita, maka di hari kiamat kita tidak akan dituntut dengan pilihan kita. Kenapa? Kenapa kita tidak dituntut dengan pilihan kita pada hari kiamat nanti? Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuan kita. Dan itulah yang dibebankan kepada kita saat ini. Para jemaah sekalian rahimanallah, misalnya ada seorang dokter. Seorang dokter melihat pasiennya yang sakit misalnya gula. Kemudian dia melihat kakinya ini kalau tidak diamputasi, nantinya penyakitnya akan semakin menjalar. Kalau dia amputasi dalam perhitungan dia, maka orang ini akan selamat kehidupannya. Kesehatannya akan lebih baik dan dia akan mempunyai kesempatan hidup lebih panjang lagi. Sesuai dengan perhitungan dia sebagai seorang dokter, dia sampai pada kesimpulan ini. Akhirnya dilakukanlah operasi. Dilakukanlah operasi amputasi kaki. Qadarullah wa masya'a fa'al. Setelah diamputasi orangnya masih hidup. Setelah itu tidak lama malah meninggal. Apakah dokter ini nantinya di hari kiamat akan dituntut karena ternyata pilihan dia salah? Jawabannya tidak, jemaah. Kenapa tidak dituntut? Karena dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak salah, dia sudah berusaha untuk melihat keadaan pasien. Dan sesuai dengan keilmuan dia, sesuai dengan pandangan dia yang zahir, kesimpulannya adalah lebih baik diamputasi. Ketika diamputasi, dalam ilmu dia, kemungkinan hidupnya lebih besar. Ternyata yang terjadi tidak demikian. Tapi dia tidak bisa disalahkan. Dia telah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Demikian pula dengan pilihan kita. Yang penting kita berusaha untuk mencari tahu calon yang akan kita pilih. Track recordnya bagaimana? Bagaimana sholat dia? Bagaimana kedekatan dia dengan Islam dan kaum muslimin? Ya, bagaimana maslahat dia? Maslahat kaum muslimin ketika kepemimpinan ada di tangan dia. Perkiraan kita bagaimana? Pandangan kita bagaimana? Memang bisa saja ini subjektif.
Tapi yang jelas kita harus mencari tahu. Alhamdulillah di saat ini banyak media ya. Mungkin media satu bisa salah, cari media yang lain. Mungkin bisa salah juga, cari media yang lain. Nanti akan kita ketahui mayoritas media tersebut mengatakan apa. Dan itulah yang biasanya sesuai dengan kenyataan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat, tentunya menjadi faedah bagi kita semua. Penelpon selanjutnya sudah tergabung Ustaz, ada Pak Lembek di Palembang. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ya silahkan. bertanya Ustadz, saya sudah 8 kali manasik, jadi pembimbing manasik mengingatkan agar kita pada saat akan berangkat ke asrama haji diharuskan sholat sunat di masjid untuk pamit karena akan pindah sholatnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bagaimana dengan hal tersebut Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz, syukran jazakumullah. Ya. Jazakum khairan. Ya, silakan Ustaz. Wallahu ta'ala alam ya, saya tidak tahu dasar dari amalan ini. Ya, saya tidak tahu dasar dari amalan ini. Yang ana tahu ada sholat ya sebelum kita bersafar. Tapi sholatnya di rumah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat di rumah, kemudian setelah itu safar. Kalau yang disampaikan itu yang pertama diharuskan, ini juga ya tidak ada keharusan di situ. Yang kedua, dengan cara yang seperti itu ya ke masjid. Ini juga saya tidak tahu dalilnya. Kemudian yang ketiga, dengan iktikad atau keyakinan seperti itu. Ini juga saya tidak tahu dalilnya. Ya, ana menyarankan kalau mereka tidak menyebutkan dalil dari hadis Nabi SAW atau dari amalan sahabat yang menjelaskan hal tersebut, ya maka harusnya ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan. Tidak perlu melakukan yang seperti itu. Karena para ulama mengatakan bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang. Pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk syariat ini. Agar syariat ini ya tidak ditambah-tambah dengan sembarangan. Agar syariat ini tetap terjaga orisinalitasnya, maka ya kita tidak boleh melakukan amalan kecuali berdasarkan dalil. Sehingga syariat ini tidak ditambah, juga tidak dikurangi. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz. Sangat jelas sekali jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Lembek yang ada di Palembang ya. Baik, kita telah tergabung penelpon selanjutnya Ustaz, ada Pak Asep yang ada di Sukabumi. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Baik Pak Asep, mungkin bisa dikecilkan suara televisinya ya. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Asep. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenalkan, anak Acep dari Sukabumi. Mau bertanya itu terkait hadis yang tadi dibahas oleh Ustadz, bahwa kebaikan menghapuskan dosa. Nah, dosa-dosa apa aja yang bisa terhapus dengan kebaikan itu Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama banyak yang mengatakan bahwa dosa-dosa yang dihapuskan oleh amalan-amalan yang umum tadi, amalan-amalan seperti zikir, seperti baca Quran, kemudian sholat, puasa, banyak dari para ulama membatasi bahwa dosa-dosa yang dihapuskan dengan amalan-amalan ibadah itu adalah dosa kecil. Adalah dosa kecil. Hanya saja para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada amalan-amalan tertentu yang zahirnya menunjukkan bahwa dosa besar pun diampuni.
dosa besar pun akhirnya dihapuskan dengan amalan tersebut. Makanya sebagian ulama pun akhirnya mengumumkan, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, ada sebuah zikir yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika dibaca, maka dikatakan di situ dosa orang tersebut akan diampuni walaupun dosa tersebut adalah melarikan diri dari medan pertempuran. Melarikan diri dari medan pertempuran itu dosa besar, tapi ternyata bisa dihapuskan dengan zikir itu, dan dia bukan taubat. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji, sebutkan di situ, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji, dia tidak melakukan rafath, dia juga tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali bersih dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Taib, anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya, apakah punya dosa besar? Jawabannya tidak ada. Sebagaimana dia tidak punya dosa kecil, dia tidak punya dosa besar lagi. Ya, dia tidak punya dosa besar sama sekali. Zahir hadis seperti ini menunjukkan bahwa dosa besarnya pun diampuni. Jihad juga demikian. Ada hadis yang menjelaskan bahwa seorang mujahid itu dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dosa besarnya pun demikian. Ya, kecuali dikecualikan dain, ya, hutang. Ada pengecualian dalam hadis. Mungkin juga dikecualikan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, yaitu juga ada dalilnya. Tapi untuk mengecualikan dosa besar secara mutlak, maka ini ya beberapa ulama mengatakan kurang kuat. Ya, walaupun jumhurul ulama mengatakan bahwa amal-amal kebaikan dikatakan bisa menghilangkan dosa, yang dimaksud adalah dosa yang kecil saja. Demikian, wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Asep yang ada di Sukabumi tadi ya, yang tentunya menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon 0331544687, atau Anda agar lebih mudah menelpon kami melalui WhatsApp di nomor 0821 7006 087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan untuk bergantian dengan penelpon yang lainnya. Dan di malam hari ini juga Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz Musyafa'at Darini M. Hafizallahu Ta'ala. Baik, kita telah tersambung dengan Ummu Zahra yang ada di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ummu Zahra dengan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ummu Zahra. Iya, jazakallahu khairan. Ini terkait menyambung pertanyaan dari Ibu Yanti tadi, Ustaz. Kalau kita lihat dari sejarah cara pemilihan dari para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal, itu semuanya orang-orang yang berilmu, dan para sahabat memilih para orang-orang yang berilmu yang memilih untuk jadi pemimpin itu, Ustaz. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, apakah memang rakyat jelata ini memang harus ikut juga mencoblos, Ustaz? Apakah kita memang harus ikut atau cukup hanya mendoakan saja? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Di zaman dulu, orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin adalah orang-orang yang benar-benar berilmu dan yang paling baik di tengah-tengah mereka. Kenapa sahabat Abu Bakar dipilih sebagai seorang khalifah setelah Nabi SAW? Karena ketika itulah dia atau beliau yang paling baik, beliau yang paling berilmu, beliau yang paling dekat dengan Nabi SAW.
Dan kaum muslimin sepakat. Beliau menjadi khalifah. Setelah itu sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa beliau? Karena beliau adalah orang yang paling mulia di umat ini setelah sahabat Abu Bakar. Karena dahulu sering kali disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Beliau juga sahabat yang sangat mendalam sekali keilmuannya. Kemudian setelah itu diteruskan oleh sahabat Uthman ibn Affan. Setelah itu diteruskan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Dan setelah itu diteruskan oleh sahabat-sahabat setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbeda, hal ini sangat berbeda dengan di zaman kita. Kalau kita melihat calon-calon yang ada, mereka tidak lebih berilmu dari kiai-kiai yang ada, dari ustadz-ustadz yang ada, dari tuan guru yang ada, dari ulama-ulama yang ada. Tapi kita diwajibkan di dalam Islam untuk memilih pemimpin. Memang bukan kita semuanya kewajibannya. Ahlul halli wal aqd, orang-orang yang memang punya kapasitas untuk memilih pemimpin, yang mereka punya pandangan yang jauh, itulah yang punya kewajiban untuk menentukan siapa pemimpin kaum muslimin. Tapi keadaan yang ideal ini ternyata tidak kita alami. Yang kita berada dan hidup di dalamnya adalah ada paslon-paslon yang mencalonkan diri dengan mekanisme yang sudah diatur. Kemudian kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk memberikan suara. Dan yang ada di depan kita adalah kemungkinan yang lebih baik dan kemungkinan yang lebih buruk. Dan kita tidak bisa keluar dari dua kemungkinan tersebut untuk memilih kemungkinan yang ketiga. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Dan kita tidak bisa kecuali hanya satu kemungkinan. Jadi tidak ada pilihan ketiga, dan kita juga tidak bisa lepas darinya. Kita harus terkena salah satu dari dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang lebih baik dan kemungkinan yang lebih buruk. Dalam keadaan seperti ini, berlaku pada kita kaidah irtikabu akhafid dararain. Memilih sesuatu yang mudaratnya lebih ringan. Dan ini tidak harus dalam keadaan darurat. Ini tidak harus dalam keadaan darurat. Syarat dari kaidah ini adalah ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, kita tidak bisa memilih pilihan yang ketiga, dan kita tidak bisa lepas dari salah satu dari dua pilihan itu. Itulah syaratnya. Maka ketika keadaannya seperti itu, kita bisa menerapkan kaidah ini, yaitu irtikabu akhafid dararain. Memilih pilihan yang paling ringan mudaratnya. Inilah keadaan kita menghadapi pemilu ini. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu idealis dalam memilih paslon-paslon yang ada. Karena kalau kita terlalu idealis, tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan syariat Islam 100%, tidak ada. Maka pilihlah yang keburukannya paling ringan. Pilihlah yang maslahatnya lebih besar bagi Islam dan kaum muslimin. Setiap paslon ada kekurangan, ada kelebihan. Maka standar kita, siapa yang mudaratnya lebih ringan, siapa yang maslahatnya lebih besar. Apakah untuk kita? Bukan. Untuk Islam dan kaum muslimin. Siapa yang mudaratnya lebih ringan untuk Islam dan kaum muslimin, dan siapa yang maslahatnya lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin. Kita di sini tidak terikat pada individu tertentu. Ya,
Kita di sini tidak ada fanatik buta. Kita fanatiknya adalah kepada maslahat Islam dan kaum muslimin saja. Siapapun dia. Apabila mudaratnya lebih ringan untuk Islam dan kaum muslimin, maslahatnya lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin, maka itulah yang menjadi pilihan kita. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ini nasihat penting banget buat kita semua pemirsa, dan juga semoga ini menjawab pertanyaan Ummu Zahra yang ada di Riau ya. Baik Ustadz, mungkin saya ingatkan lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, ini masih ada waktu nih, sebentar lagi kami masih membuka pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertelepon secara langsung menghubungi kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz Musyafa, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0821 7060 87. Sekali lagi 0821 7060 87. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kita akan menanyakan atau beralih ke pertanyaan yang ada di website Ustadz ya. Ada Abu Habibah yang ada di Kanada. Bismillah, Ustadz, bolehkah seorang muslim pergi ke negara non-muslim untuk mengunjungi anaknya dan cucunya yang qadarullah sedang tinggal di sana? Sudah beberapa tahun tidak bisa melihat anak dan cucunya karena belum bisa pulang ke Indonesia. Syukran jazakallah khair Ustadz. Iya. Para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ini, kita akan bisa menangkap ya pelajaran bahwa sebenarnya seorang muslim tidak dibolehkan untuk pergi ke negara kafir. Ya, seorang muslim tidak boleh pergi ke negara kafir. Kecuali apabila ada keadaan-keadaan yang mendesak. Ya, seperti misalnya dia harus belajar ilmu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, tapi tidak bisa didapatkan di negara kaum muslimin. Maka dibolehkan bagi orang yang seperti ini untuk pergi ke negara kafir. Contoh lagi misalnya, dia ingin mencari suatu kebutuhan, barang tertentu yang tidak bisa didapatkan di negeri kaum muslimin, hanya bisa didapatkan di negeri kafir tersebut. Maka dibolehkan bagi dia untuk pergi ke negara kafir tersebut untuk mendapatkan barang tersebut. Begitu pula kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, ya, seperti misalnya yang disebutkan di dalam pertanyaan. Jadi orang tua sangat kangen dengan anaknya, dengan cucunya, dan anak dan cucunya tersebut tidak bisa pulang atau belum bisa pulang dalam waktu yang lama. Maka ana melihat ya, ini kebutuhan yang mendesak untuk pergi ke negara tersebut untuk bertemu dengan anaknya, bertemu dengan cucunya. Dan berhati-hatilah dengan kemudaratan yang ada di sana. Ya, tetap menjaga syariat Islam walaupun kita berada di negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan yang menguasai juga bukan orang-orang Islam. Dan alhamdulillah ya, di zaman kita banyak negara-negara yang seperti ini yang menghormati kaum muslimin. Maksudnya walaupun di negeri tersebut ya bukan negeri Islam, tapi kaum muslimin tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan baik ya, karena sisi keadilan yang ada di negara tersebut. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz. Ini masih ada penelpon yang masuk Ustaz dari Ummu Aisyah yang ada di Banjarmasin. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Aisyah dengan pertanyaannya. Afwan, sebelumnya Bismillah, mau tanya Ustaz, suami pertama anak kan meninggal, terus tuh anak nikah lagi. Nah terus itu suami yang sekarang ini ternyata anak nggak tahu kelakuannya, baru-baru akhirnya terus anak tahu kalau dia itu pembohong, terus itu suka main HP sama perempuan, terus itu merokok juga,
Nah, terus itu dia udah sumpah sama Ana 3 kali, dia bilang dia enggak merokok, tapi ternyata berapa kali ketahuan dia masih merokok. Nah, apa Ustaz? Untuk itu Ana tinggalkan apa boleh Ustaz? Baik, cukup Aisyah ya. Terus belum ya. Terus lagi dari sisi udah nafkah Ana apakah tinggalkan dari sisi nafkah apakah enggak mencukupi? ada Nggak ada nafkah. enggak ada. Baik. Terus itu Ana tinggalkan dalam 1 bulan. 1 bulan ternyata dia berselingkuh sama perempuan enggak tahu siapa. Cuman kan dari bos enggak tahu. Itu Ana balikan lagi, Ana memaafkan dia dan Ana pun minta maaf. Keinginannya Ana kan dia berubah, ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Baik. Terus itu dia langsung mengucapkan cerai sama Ana. Apakah Ana salah itu, Ustaz? Baik. Iya. Baik, cukup Aisyah ya. Nah, baik. Syukran. Iya, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga kita ambil dari kisahnya atau dari kehidupannya Ummu Aisyah. Ketika kita menikah, ya, kita harusnya benar-benar tahu siapa orang yang akan menjadi pemimpin keluarga kita. Sebagai seorang wanita, sebelum melangkah, harus benar-benar hati-hati. 2 kriteria disebutkan oleh Nabi SAW harus kita ketahui. Yang pertama adalah agama yang baik. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Agama yang baik dan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita melangkah ke perkawinan, pernikahan, kita belum tahu 2 sisi ini. Lihat agamanya apakah baik ataukah tidak. Bagaimana akidahnya dia. Bagaimana pengetahuan dia tentang agama. Bagaimana salatnya. Agamanya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita menikah kita tidak tahu bagaimana agama calon suami kita. Ini berbahaya kalau kita tidak tahu. Coba kalau misalnya dia pemahamannya menyimpang. Ini berbahaya. Coba kalau ternyata dia itu bergelimang dengan kesyirikan. Berbahaya sekali. Coba bagaimana kalau dia ternyata adalah pemimpin kebid'ahan. Sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah akhlaknya yang mulia. Kita harus tahu akhlaknya orang ini bagaimana. Etika bahasa orang sekarang. Bagaimana etikanya dia. Akhlaknya kepada orang bagaimana. Bagaimana dia bermasyarakat. Percuma orang punya maklumat agama yang banyak, tapi ternyata akhlaknya buruk. Jadi dua-duanya harus kita ketahui. Kalau kita belum tahu dua-duanya, jangan melangkah. Karena kalau sudah melangkah, ternyata salah, itu cara memperbaikinya lebih berat. Taib, apakah Ummu Aisyah dibolehkan untuk meninggalkan suaminya yang sudah menceraikannya, menjatuhkan talak? Saya melihat kalaupun belum dijatuhkan talak, Ummu Aisyah berhak untuk menuntut talak, menuntut cerai ke pengadilan. Kenapa? Alasannya karena akhlaknya suaminya sangat buruk. Dia sampai berani selingkuh. Yang kedua, karena suaminya tidak menafkahinya. Ini cukup sebagai alasan untuk menuntut perceraian ke pengadilan. Tapi ternyata suaminya sudah menceraikannya. Maka dibolehkan bagi Ummu Aisyah untuk meninggalkan suaminya setelah iddahnya selesai. Karena tadi disebutkan cerai hanya 1 kali, maka saya fahamnya baru cerai 1. Tunggulah sampai iddah selesai, jangan mau digauli. Ya sampai, atau misalnya kalau misalnya ada kekhawatiran untuk KDRT, ya maka ada celah untuk pindah ke tempat lain. Kalau tidak ada kekhawatiran untuk itu, ya maka kalau dirujuk, ya terpaksa harus kembali lagi. Kalau tidak dirujuk,
sampai iddahnya selesai, maka setelah itu dia boleh pergi dari rumah suaminya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan. Ustaz, mungkin satu penanya lagi nggak Pak Ustaz ya? Udah menunggu ini Ustaz. Dari Ibu Amel yang ada di Kalimantan Barat, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Amel. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan Amin. seluruh kaum Amin. Wa muslimin. iyyakum. Wa Ustaz, iyyakum. saya izin bertanya, jika kita dari WC dan telapak kaki kita masih ada najis yang belum dibersihkan, lalu dipijakkan ke lantai-lantai, dan lantai-lantai tersebut kita pel bersamaan dengan lantai-lantai yang lain, apakah sudah bisa menghilangkan najisnya, Ustaz? Kalau akankah najis tersebut menyebar kemana-mana, Ustaz, karena pel yang basah ditambah najis yang berupa air tersebut? Sekian dari saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah sekalian rahimanallah, dalam masalah membersihkan najis, yang penting adalah zat najisnya hilang. Yang penting adalah zat najisnya hilang. Kalau misalnya dia ngepel dengan air yang suci, kemudian dia bersihkan lantainya sehingga tidak terlihat lagi ada najis dari sisi warna, dari sisi bau, ya dari sisi rasa, maka sudah dianggap najisnya hilang. Ya, dianggap najisnya hilang karena zat najisnya sudah hilang. Hukum najis itu dari mana datangnya hukum najis? Hukum najis itu datang ketika ada zat najisnya. Zat najisnya itulah yang menjadikan adanya hukum najis. Ketika zat najis ini sudah bisa kita hilangkan sehingga tidak terlihat lagi baunya, tidak terlihat lagi warnanya, tidak terasa lagi rasanya, maka sudah dianggap zat najisnya hilang. Ketika zat najisnya hilang, maka hukum najisnya akan dianggap hilang. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Jadi hukum itu akan selalu berputar bersama illahnya, bersama sebabnya. Ketika illahnya ada, maka hukumnya ada. Sebabnya ada, maka hukumnya ada. Sebab najisnya ada, maka najisnya ada. Ketika illahnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Ketika sebab najisnya tidak ada, maka hukum najisnya pun menjadi tidak ada. Demikian, wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah alamin. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan syukran jazakallah khairan Ustaz atas waktunya sudah menemani kita dan berbagi ilmu, sharing kepada kita semua. Jazakallah khairan. Baik pemirsa, alhamdulillah alamin, tidak terasa sudah sekitar 1 jam berlalu dan banyak sekali faedah yang telah kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita ambil hikmahnya serta kita jalankan atau kita amalkan di setiap kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara Fatwa TV lebih detail, Anda bisa menghubungi atau mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa tanya jawab atau untuk melihat tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan bagi Anda pemirsa, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mendukung untuk syiar Islam di Fatwa TV. Anda bisa mengirim rekening Anda di nomor rekening yang telah tersedia, yaitu atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan juga atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan juga jangan lupa saksikan untuk program acara mulai dari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang telah tersedia. Akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berumah, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.